Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati akhiran kiram Al-Ustaz Mahfud Sabarudin, saudara-saudara jamaah pengajian Ambar Wahdi yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertolak ilmi, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan senantiasa kita berusaha untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita di dunia yang hanya sementara ini betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita berjuang melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita lanjutkan pasal yang kemarin kita bahas. Karena belum selesai, maka insya Allah pada malam hari ini semoga Allah meridhoi kita untuk bisa menyelesaikan pasal yang kemarin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasal demi pasal yang telah kita pelajari, semoga kita bisa mengamalkan satu demi satu pasal yang telah Al-Ustaz Mahfud Sabarudin jelaskan kepada kita semua. Tentu saja dengan kita mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah. Yang perlu kita pahami pada penjelasan pasal kemarin yaitu sunnahnya berwudu. Jadi marilah kita pahami betul sunnah-sunnah wudu. Di antaranya wudu sebelum kita tidur. Ini sangat berat. Seakan-akan ringan tapi berat. Kebanyakan dari kita mungkin hanya pipis saja, habis itu sudah. Akan tetapi setelah kita belajar, ternyata wudu menjelang tidur mempunyai keistimewaan yang besar sekali, yaitu diantaranya doanya mustajab. Jadi kemarin yang dijelaskan Ustaz, apabila kita tidur, menjelang tidur berwudu dan keliling, bukan bangun terus tidur dan berdoa, insya Allah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu didoakan oleh para malaikat. Jadi tidur kita itu tidur yang dalam keadaan didoakan oleh malaikat. Insya Allah doanya malaikat mustajab juga. Jadi marilah kita sampaikan sunnah wudu menjelang tidur tentu saja kepada anak kita, istri kita, yang paling penting dan yang paling utama pada diri kita. Semoga hanya dengan melaksanakan sunnah wudu menjelang tidur
ini sudah sangat baik ngamal ke siji baik sampai. Kalau kita mengamalkan sunnah semua, ya memang berat. Yang Arab turu tok baik mutu, insya Allah sudah baik. Jangan sampai pasal demi pasal telah kita pelajari, tapi nggak ada amalan dalam kehidupan kita. Jadi kurang sempurna dalam kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu di saat lemari kurang diamalkan ya. Jadi kita amalkan, kita mulai yaitu berwudu menjelang itu. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, asbaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih membahas tentang fardunya wudu, di mana al-muallif rahimahullah taala mengatakan wa furudul wudu'i sittatu asya'. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama, niyatu 'inda ghaslil wajhi, niat saat membasuh muka. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin bahwasanya niat itu ada 2 hukum. Hukum yang pertama wajib, yaitu saat pertama kali kita membasuh muka. Dan yang kedua adalah sunnah, yaitu saat pertama kali kita melakukan wudu, yaitu melaksanakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah wudu, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Meski demikian, seyogianya niat wudu kita lakukan saat pertama kali kita mengawali wudu, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua, bahwasanya para ulama rahimahumullah jami'an sepakat dalam 3 hal dalam masalah niat. Yang pertama, mereka sepakat rahimahumullah jami'an bahwasanya niat itu tempatnya di hati. 1. Yang kedua, bahwasanya tidak wajib untuk melafazkan niat. Tidak wajib untuk melafazkan niat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya apabila salah seorang hanya melafazkan niat saja tapi hatinya tidak niat, maka tidak sah. Ini 3 kesepakatan para ulama tentang masalah niat. Saya ulangi, yang pertama bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Yang kedua, tidak wajib melafazkan niat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang hatinya tidak niat,
itu tidak disunahkan. Melafazkan niat itu tidak disunahkan. Kenapa? Alasannya yang pertama, melafazkan niat ini kan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan kita bagaimana cara menyelesaikannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 59, An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Fa in tanaza'tum, dan apabila kalian berselisih fi syai'in, dalam segala hal, dalam segala masalah. Dalam kasus ini adalah masalah sunnah tidaknya melafazkan niat. Disyariatkan tidaknya melafazkan niat di dalam ibadah. Perselisihan di sini, maka Allah mengarahkan kita untuk apa? Apabila kalian berselisih dalam segala hal, farudduhu, maka kembalikanlah masalah itu ila Allah, kepada Allah. Artinya kepada Al-Quran. Ada enggak dalilnya? Kalau enggak ada, wa ila Rasul, atau dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Ada enggak Rasulullah SAW melakukannya? Ada enggak Rasulullah SAW menyatakan dan juga mengatakannya? Ada enggak Rasulullah SAW mengikrarkannya? Maka dalam konsep ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan masalah keimanan. Mengembalikan segala permasalahan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah, ini tanda keimanan. Maka Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ayo kembalikan segala perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apapun yang Rasulullah SAW datangkan kepada kalian, yang Rasulullah SAW bawa untuk kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang Rasulullah SAW larang untuk kalian, maka tinggalkan. Ini alasan pertama, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, bahwasanya salah satu konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya kita bersaksi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah salah satunya wa alla na'budallaha illa bima syara'. Karena konsekuensi daripada mengucapkan kalimat syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu ada 4. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Kita mempercayai semua apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang kedua, imtithaluhu fi ma amar, menjalankan semua apa yang diperintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala apa yang dilarang. 3. Yang keempat, wa alla na'budallaha illa bima syara', dan hendaknya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dan wudu termasuk syariat, termasuk ibadah. Maka kita melakukan wudu pun sesuai dengan yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, bahwasanya ibadah itu butuh dalil. Ibadah itu butuh dalil. Entah itu wudu, entah itu salat, entah itu tayamum, entah itu zakat, entah itu apa saja. Ibadah itu butuh dalil. Ya. Dalil yang dipakai adalah dalil yang sahih. Selama ada dalil kita ambil, nggak ada dalil kita tinggalkan. Tinggalkan. Kemudian yang keempat, bahwasanya menentukan satu hukum itu wajib, sunnah, makruh, haram, itu butuh dalil pula. Oleh karena itu
Inilah 4 alasan kenapa kita katakan bahwasanya pendapat yang rajih dalam masalah ini tidak disunahkan, tidak disyariatkan, karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan, Rasulullah SAW tidak mencontohkan, demikian juga Rasulullah SAW tidak mengikrarkan. Artinya tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang terlihat yang didapati Rasulullah SAW melafazkan itu niat kemudian Rasulullah mengikrarkan, maka tidak disunahkan. Ini masalah niat. Kemudian yang kedua adalah wa ghaslul wajhi, wa ghaslu al-wajhi. Fardu yang kedua yaitu membasuh muka. Dan kita sudah katakan membasuh muka itu batasnya panjangnya ini dari tempat tumbuhnya rambut kemudian sampai ke bawah janggut. Itu panjang, lebarnya adalah dari daun telinga kanan sampai kiri. Harus semuanya kena. Kemudian yang ketiga adalah wa ghaslul yadaini ilal mirfaqain, dan membasuh kedua tangan bukan sampai tapi bersama siku-siku. Bukan hanya sampai di sini tapi siku-siku ikut terbasuh pula. Kita lanjutkan yang keempat, qala al-mu'allif rahimahullah wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin yang pertama ingin disampaikan adalah bahwa para ulama sepakat tentang syariat mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala, sepakat? Ya. Bahkan mazhab Syafi'i pun sepakat mengusap seluruh kepala itu disyariatkan. Ya. Karena di dalam ayat dikatakan wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Yang namanya kepala itu mana? Mustafa ini panjenengan putih. Rambut. Dari tempat tumbuh rambut sampai ke mana ini? Tetengkuk. Itu panjang. Lebarnya dari sini pelipis sampai ke pelipis. Nah, itulah kepala. Tempat tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk, kemudian dari pelipis ke pelipis. Ini kepala. Maka seseorang dikatakan mengusap kepala kalau semuanya kena. Karena ayatnya tidak mengatakan wamsahu bi ba'di ru'usikum. Usaplah sebagian kepala kalian. Nah, maka para ulama sepakat bahwasanya mengusap seluruh kepala itu disyariatkan. Dan di dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala itu bukan menjadi fardu wudu, tapi sunnah wudu. Ini menunjukkan bahwasanya mazhab Syafi'i pun mengatakan mengusap seluruh kepala itu disyariatkan. Ini sepakat para ulama. Hanya saja di dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi kita belajar mazhab Syafi'i, diperbolehkan mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Karena mengusap sebagian kepala juga disebut mengusap kepala. Mana dalilnya? Yang pertama berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala di hadis nomor 247 dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah, dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu warda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wa 'ala kuffaihi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, beliau berwudu. Kemudian apa yang beliau lakukan? Wa masaha binasiyatihi, beliau hanya mengusap kepala bagian depan kau. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengusap imamah, sorban yang beliau pakai. Sini toh, kemudian baru mengusap sorban.
Nabi SAW melaksanakan atau mempraktekkan mengusap kepala seperti tadi, depan ke belakang, ke depan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengusap sorbannya secara keseluruhan. Jadi sama sekali tidak mengusap kepala, tapi sorban yang beliau usap. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala nomor 204-205 dari sahabat Amr ibnu Umayyah. Amr ibnu Umayyah dari bapaknya radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sorbannya dan kedua sepatunya. Jadi beliau tidak melepas itu sorban, tidak melepas itu sepatu, cukup diusap. Kemudian yang ketiga, inilah yang disampaikan sebagai dalil oleh madhab Syafi'i, yaitu hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang tadi kita sebutkan. Nabi SAW mengusap kepala bagian depan, kemudian baru mengusap sorbannya. Berarti dari sini, kenapa Rasulullah SAW hanya mencukupkan mengusap sebagian kepalanya saja yang di depan? Karena dia pakai sorban. Kalau seandainya beliau tidak pakai sorban, seperti kebanyakan kita, maka diusap seluruh kepalanya. Kenapa beliau cuma mencukupkan sebagian? Karena ada sorban. Karena pakai sorban. Kemudian dalil yang kedua adalah dengan adanya asar atau lebih tepatnya adalah perbuatan dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka saat berwudu hanya mencukupkan diri mengusap sebagian kepala. Di antaranya adalah sahabat Abdullah ibnu Umar dan Salamah ibnul Aqwa. Abdullah ibnu Umar dan Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu ajma'in. Dan kedua asar tersebut diriwayatkan secara sahih oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Jadi sanadnya sahih, asar tersebut sahih. Asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya di asar nomor 126 dan 154. Sementara asar dari Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu diriwayatkan pula oleh beliau rahimahullah taala dalam kitabnya Musannaf di asar nomor 155. Dan menurut madhab Syafi'i, apa yang mereka lakukan itu tidak ada seorang pun yang menyelisihi. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi. Ini. Kemudian dalil yang ketiga, dengan dari tinjauan bahasa. Untuk dalil yang kedua kita jawab terlebih dahulu bahwasanya ini amalan sahabat, bahwasanya ini perbuatan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita hormati amalan mereka. Itu ijtihad daripada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kembali lagi, ketika kita harus memilih mana yang harus kita ikuti, maka tentunya apa yang diamalkan oleh Nabi
segi bahasa. Dari segi bahasa, artinya mereka juga punya dalil. Akan tapi sekali lagi, kalau kita disuruh memilih, ini tinjauan bahasa. Tinjauan bahasa dipakai kalau nggak ada dalil, kalau nggak ada nas. Selama ada nas, maka yang lain minggir. Selama ada nas, ada dalil dari Rasulullah SAW yang sahih, maka semuanya minggir. Mau tinjauan akal lah, mau tinjauan bahasa lah, mau itu pendapat seorang ulama, seorang sahabat, minggir semuanya. Selama masih ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, ini madhab Syafi'i membolehkan hanya mengusap sebagian kepala. Ya, maka gimana Ustaz? Ya enaknya gini aja. Kalau seandainya kita mengusap sebagian, itu sah menurut siapa? Madhab Syafi'i saja. Tapi kalau kita mengusap semuanya, sah menurut siapa? Semuanya. Mendingan mana? Semuanya. Ya semuanya sudah. Ya, enakan gitu kan, rangkul badan kan enak gitu. Ya, semuanya oke kan enak. Daripada ini oke, sana nggak oke kan, susah gitu. Inilah konsep kita, mencari mana yang disepakati. Ya, mencari mana yang disepakati itu paling enak sudah. Kalau kita melakukan sesuatu yang disepakati, enak kita berjalan. Tapi kalau kita senangnya itu milih-milih yang jadi perselisihan, wah nggak enak sudah. Ya sudah, maka lebih enak apa? Mengambil yang disepakati saja. Apalagi itu jelas-jelas sudah ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil yang tadi disampaikan itu karena Rasulullah pakai sorban. Kalau seandainya beliau pakai sorban, semuanya beliau usap. Kalau seandainya beliau pakai sorban, beliau tidak melepas itu sorban, cukup mengusap sorban. Itu adalah kondisi tidak selamanya, ya, karena nggak selamanya Rasulullah SAW pakai sorban. Ini masalah mengusap kepala. Ikhwatul Islam wa khawatifiddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Kemudian fardu yang kelima, wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sekali lagi, sampai di sini mata kaki ikut. Ya, mata kaki ikut, tidak boleh ditinggalkan. Ada satu hal yang perlu diingat dan perlu diperhatikan, yaitu masalah tumit. Jangan sampai ketinggalan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersuara keras dari dalam masjid. Padahal yang namanya suara keras di dalam masjid itu nggak diperbolehkan, ya, kecuali ya untuk kajian kayak gini. Kalau nggak suaranya keras, dengan ngantuk, ya. Sudah kayak gini aja yang di depan udah terkelak, ya, apa mana suaranya mendayu-dayu lembut. Waduh, tambah dingin aku bukannya. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersuara keras dari dalam masjid. Beliau mengatakan apa? Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Neraka wail, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air dengan ancaman api neraka. Celaka untuk tumit-tumit yang tidak terkena air dari ancaman api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 60 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 241 dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu selama yang bersangkutan tidak memakai sepatu. Nanti akan kita bahas di bab tersendiri, mas'ul khuffain, mengusap sepatu. Ada pembahasan tersendiri. Jadi syaratnya adalah apa? Selama yang bersangkutan tidak memakai sepatu. Adapun kalau seandainya memakai sepatu, ada pilihan, mau dilepas itu sepatunya, kemudian dibasuh kedua kakinya, atau sepatunya tetap saja terpakai dengan catatan saat memakainya sudah dalam kondisi suci dari hadas, maka cukup diusap atasnya saja. Kemudian
Kalau kita kan aja basuh usap kan gitu kan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya amalan itu harus dilakukan secara tertib. Satu. Yang kedua adalah contoh dari Nabi SAW. Contoh dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau berwudu nggak pernah beliau tidak urut. Ya, nggak pernah beliau tidak urut. Yang ketiga dalilnya tentang urutan ini adalah sabda Rasulullah SAW yang disampaikan ya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor 2962 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ibda'u bima bada'a Allah bihi. Ibda'u bima bada'a Allah bihi. Mulailah kalian dalam berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan untuk dimulai. Wajah dulu, baru tangan, baru mengusap kepala, baru membasuh kaki. Bagaimana kalau lupa? Lupa di tengah-tengah. Boleh mau lari, durung basuh tangan, kok langsung ngusap kepala. Jurdi. Diulang jawab. Atau gimana? Lupa di tengah jalan, ternyata loncat, ya, ternyata loncat. Begitu wajah langsung usap kepala. Itu ya. Boleh langsung nyambung ke sana. Boleh langsung nyambung. Gak usah diulangi lagi. Berarti kita mulai dari tadi lupanya di mana? Iya, betul. Jadi kalau kita lupa di tengah jalan, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kalau kita lupa di tengah jalan ternyata tidak tertib, maka tidak perlu diulangi sejak awal. Tapi ulangilah dari mana tadi tidak tertibnya. Dari mana tadi tidak tertibnya, baru lanjut. Lanjut. Inilah 6 fardunya wudu yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wa sunanuhu asyratu asya. Dan sunnah-sunnah wudu itu ada 10. Dan yang disebut oleh muallif rahimahullah ta'ala bukan pembatasan. Karena sunnah-sunnah wudu itu lebih daripada 10. Tapi kita baca dulu apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. Mana dalilnya? Mana dalil membaca basmalah merupakan sunnah dari sunnah wudu. Ya, basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam An-Nasa'i nomor 78 dan Imam Ibnu Hibban nomor 6544 bahwasanya beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya air wudu. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam air wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada mereka, hal ma'a ahadim minkum ma? Hal, apakah ma'a ahadim minkum ma? Apakah salah seorang di antara kalian bawa air? Lantas ada orang yang menyerahkan air yang dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Beliau celupkan itu tangannya ke air tadi. Lantas beliau bersabda, tawaddu bismillah. Tawaddu bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Itu sunnah. Baca bismillah. Bolehkah dilakukan bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Dan itu dilakukan di awal. Di awal. Lalu bagaimana kalau seandainya lupa?
maka bacalah di tengah-tengah. Tapi tetap Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti makan, enggak. Tetap pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rupanya sudah selesai wudu, enggak perlu diulang, karena itu sunnah. Itu sunnah. Ini. Jadi ini yang pertama, dalilnya tadi sudah jelas. Demikian juga dalil yang kedua adalah dikiaskan dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Dikiaskan dengan amalan-amalan ibadah yang lain yang mana bismillah itu disunahkan. Kemudian yang kedua, wa ghassul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat air. Ikhwatul Islam, wa khatibuddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebetulnya perintah untuk untuk membasuh telapak tangan terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam tempat yang berisi air itu bukan hanya saat berwudu saja, tapi saat kita bangun dari tidur. Saat bangun dari tidur. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 162, Imam Muslim nomor 278, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu idza stayqadha." Apabila bangun ahadukum, salah seorang di antara kalian, min naumihi, dari tidurnya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, fala yaghmis, maka janganlah dia mencelupkan yadahu, tangannya, fil ina, yaitu di tempat yang ada airnya, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencucinya, membasuhnya 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu saat tidur tadi kemana tangannya. Ya, biasanya kan tangannya itu aktif, ya, rono rene, nggak ngerti tangan itu kemana. Maka sekali inilah perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesehatan. Bisa jadi tangan kita itu ternyata pas lagi tidur kita nggak sadar, ya, nyun sewu, entah itu masuk ke lubang hidung atau lubang telinga atau yang lainnya, yang mana mungkin itu mengandung kuman, mengandung kotoran, tiba-tiba langsung kita mencelupkan tangan kita di tempat air, lalu kita gunakan air itu untuk bersuci. Ya, lihatlah bagaimana Islam itu memperhatikan masalah kebersihan dan juga kesehatan. Jadi sekali lagi, membasuh tangan, ya, itu bukan hanya sebelum wudu, tapi juga setelah bangun tidur. Jadi membasuh kedua telapak tangan termasuk sunnah wudu, wudu. Dan ini berdasarkan dari hadis Nabi yang tadi kita bacakan dan juga berdasarkan ijma' para ulama rahimahumullahu jami'an. Ya, sekalipun kita tahu tangan kita itu bersih, maka tetap disunahkan. Ya, sebaiknya disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Tapi kalau seandainya kita tahu tangan kita itu kotor, maka tidak sunnah lagi. Harus. Karena apa? Kalau jelas-jelas kotor, kita celupkan, jelas itu akan mengotori air tersebut. Apalagi kalau airnya itu kurang dari 2 kullah menurut mazhab Syafi'i. Apalagi kotoran itu najis, jelas akan menjadikan air itu najis. Ya, dan kita nggak tahu apakah najis atau tidak kotoran tersebut, karena kita bangun tidur, nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kita saat tidur. Itu. Adapun kalau seandainya kita ragu-ragu, jadi kalau tangan kita dalam kondisi suci, membasuh terlebih dahulu sebelum berwudu
memasukkannya langsung ke dalam air itu makruh. Ya, jadi kalau jelas-jelas kotor, najis, kemudian kita tidak basuh, kita masukkan ke dalam tempat yang ada airnya, itu nggak boleh, itu haram. Ya, apabila kita ragu-ragu, maka ketika kita memasukkan itu makruh. Apabila kita jelas-jelas bersih, nah itu boleh. Nah gitu boleh. Jadi hukum memasukkan tangan ke dalam tempat air sebelum dicuci terlebih dahulu. Itu ada 3 hukum tadi. Kemudian sunnah yang ketiga, wal madmadatu wal istinsyaqu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi al-madmadah wal istinsyaq jadi satu. Inilah al-madmadah wal istinsyaq dari satu. Apa itu al-madmadah? Al-maddu artinya memasukkan air ke dalam mulut. Al-madmadah diambil dari kata-kata al-maddu yang berarti memasukkan air ke dalam mulut. Wa ulma fil fam, itu al-maddu. Ya. Maka dari itu hanya dimasukkan saja, itu sudah namanya madmadah. Tapi lebih utamanya lagi adalah digerak-gerakkan air tersebut. Digerak-gerakkan, itu yang lebih utama, itu yang lebih sempurna. Kalau hanya diletakkan saja sudah dikatakan madmadah. Kemudian yang kedua wal istinsyaq, yaitu diambil dari kata-kata asyaqqu. Asyaqqu artinya apa? Memasukkan air ke dalam mulut tanpa disedot. Itu dari kata istinsyaq, dari kata asyaqqu, yaitu syamul ma, mencium air. Itu dah makna arti secara bahasa. Dan lebih utamanya lagi adalah disedot, dihirup, bukan hanya dicium. Ya, jadi kata istinsyaq artinya apa? Mencium air. Ya. Tapi lebih utamanya adalah menghirupnya, kemudian mengeluarkan yang namanya al-istinthar. Al-istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Lihatlah al-muallif rahimahullah ta'ala menjadikan berkumur-kumur dan memasukkan serta mengeluarkan air dari hidung itu menjadi satu. Karena memang sunnahnya dilakukan sekali, artinya satu kali, dilakukan sekali, satu paket, bukan dengan terpisah. Makanya al-muallif menggabungkan al-madmadatu wal istinsyaq.
keluar semua. Itu keluar semua. Kenapa dianggap sunnah? Karena tidak disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat ke-6 surat Al-Maidah. Maka disebut sunnah. Dan disunahkan pula di dalam madmadah itu adalah apa? Berkumur-kumur dengan sempurna. Mubalaghah, tenanan anggene kumur-kumur. Tenanan anggene istinsak dan istinthar, kecuali dalam satu kondisi, yaitu saat berpuasa. Saat berpuasa, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tersebut wa balagha fil madmadati. Beliau ketika berkumur, demikian juga ketika beristinsak, beliau tenanan, betul-betul berkumur dengan sempurna, kecuali saat berpuasa. Kecuali saat berpuasa. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 142, Imam Tirmidzi nomor 788, Imam An-Nasai nomor 87, Al-Imam Ibnu Majah nomor 407. Rahimahumullah jami'an dari sahabat Laqit Ibnu Sabrah. Laqit Ibnu Sabrah radhiyallahu anhu warda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Dan benar-benarlah kamu ketika beristinsyak, termasuk dalamnya adalah bermadmadah, berkumur, illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kamu dalam kondisi berpuasa. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dan dilakukan 3 kali. Nanti ada sunnah tersendiri. Dilakukan 3 kali. Lantas yang nomor berapa? 4. Wa mashu jami'ir ra'si ini, dan mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Kenapa? Para ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan karena inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan Nabi SAW. Jadi sebetulnya mereka juga memilih mengusap seluruh kepala. Memilih untuk mengusap seluruh kepala. Itu alasannya. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan Rasulullah SAW. Dalam hadis Abdullah bin Zaid tadi, radhiyallahu anhu. Yang kedua, wa khurujan min khilafi man aujabahu. Nah, dikatakan sunnah dalam pendapat sebagian ulama Syafi'iyah sebagai keluar dari perbedaan pendapat orang yang mengatakan wajib. Tapi kita katakan bahwasanya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian yang kelima, wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Mengusap 2 telinga, bagian luar dan bagian dalam, dengan air yang baru. Dengan air yang baru, bukan air tadi habis mengusap kepala. Sekali lagi, ini yang dinyatakan di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 135 rahimahullahu taala, dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As, dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi sabbahatain fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udhunayhi wa bis sabbahataini batina udhunayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Ya, dalilnya ini. Tapi ternyata kenapa harus dengan air yang baru, padahal hadis ini jelas-jelas langsung Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya, kemudian beliau memasukkan jari telunjuknya ke telinga bagian dalam, lalu beliau mengusap telinga
dikatakan hadis ini tidak menyatakan apa? Dengan mengambil air yang baru. Tapi ternyata ya al-muallif rahimahullah taala mengatakan bima'in jadid, dengan air yang baru. Padahal tidak perlu pakai air yang baru. Hadisnya jelas sekali ini yang tadi kita baca. Rasulullah SAW mengusap kepalanya lalu kemudian fa'at kholat, pakai fa. Artinya perbuatan yang datang berurutan dalam jangka waktu yang dekat. Kalau pakai thumma mungkin ada jedanya, tapi ini pakai fa. Dan Nabi SAW memasukkan jari telunjuknya ke telinganya, lalu beliau mengusap telinga bagian luar dengan jempolnya dan mengusap telinga bagian dalam dengan dua jari telunjuknya. Kemudian dari mana pendalilan bima'in jadid dengan air yang baru, bukan air tadi dari usapan kepala? Dalilnya satu, hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi nomor 308 dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Imam Baihaqi mengatakan sanadnya sahih. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha li udhunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru untuk membasuh kedua telinganya, bukan air yang tadi dipakai untuk mengusap kepalanya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya, bukan air yang tadi dipakai untuk mengusap kepalanya. Itu riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Tapi setelah Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dan mengatakan sanadnya sahih, tapi beliau, dan Imam Baihaqi itu mazhabnya Syafi'i. Imam Baihaqi itu mazhabnya Syafi'i rahimahullah. Tapi kemudian Imam Baihaqi menyebutkan hadis riwayat Imam Muslim nomor 236 yang berbunyi wa masaha bi ra'sihi bi bima'in ghairi fadli yadayhi, dan beliau mengusap kepalanya dengan air, bukan sisa dari tangannya, artinya pakai air yang baru, dan juga termasuk adalah mengusap kedua telinga. Dan beliau mengatakan wa hadza asahhu min alladzi qablahu, dan riwayat ini lebih sahih daripada riwayat yang tadi barusan disebutkan. Ya. Jadi itu alasannya. Kemudian alasan yang kedua adalah dari logika bahwasanya telinga ini adalah anggota yang terpisah dari kepala, maka harus menggunakan air yang baru. Ya. Jawabannya bagaimana? Jawabannya jelas, bahwasanya terbantahkan dengan hadis tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengusap telinga tanpa mengambil air yang baru. Dan dikatakan Imam Baihaqi itu lebih sahih. Demikian juga berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya nomor 148, dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya pula nomor 1078 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mensifati wudunya Rasulullah sallallahu gharafa gharfatan. Kemudian Nabi SAW mengambil air satu cawukan, famasaha ra'sahu wa batina udhunayhi wa dhahirahuma wa adkhala usbu'aihi fihima. Nabi SAW mengambil air, lalu beliau mengusap kepalanya, dan beliau pun membasuh kedua telinganya, bagian luar dan juga bagian dalam, tanpa disebutkan mengambil air yang baru. Adapun dalil yang kedua yang mengatakan
keutuhan. Merupakan satu kesatuan. Jadi tidak menggunakan air yang baru menurut pendapat yang kuat. Ya, menurut pendapat yang kuat. Kemudian yang berikutnya, wa takhlilul lihyah al-katha. Takhlilul lihyah artinya menyela-nyela jenggot yang tebal di sela-sela. Ya, adapun kalau jenggot tipis juga itu tidak disela tapi harus dibasuh. Tapi kalau jenggotnya tebal cukup di sela-sela seperti ini. Takhlilul lihyah al-katha. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 31, Imam Ibnu Majah nomor 430. Rahimahumullah jami'an dengan sanad yang sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali berwudu beliau menyela-nyela jenggotnya karena jenggot beliau tebal. Nek jenggot kula kali Pak Yai Maktum mboten ada jenggot. Ayo. Kalau jenggotnya tebal di di sela-sela. Ini. Kemudian yang ketujuh, wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Menyela-nyela jari sela-sela, ya sela-sela jari jemari tangan dan juga jari jemari kaki. Ya, jari jemari kaki. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala nomor 39. Nomor 39. Ya. Dan dinyatakan oleh beliau hadisnya hasan. Idza tawaddata fa khallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Idza tawaddata, apabila kamu berwudu, fa khallil, maka basuhlah baina asabi'i yadaik, basuhlah sela-sela di antara jari jemari tanganmu, wa rijlaika, dan jari jemari kedua kakimu. Ini. Ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga berdasarkan hadis Laqit ibnu Sabra radhiyallahu anhu warda, idza tawaddata fa khallilil asabi'. Idza tawaddata fa khallilil asabi'. Apabila kamu berwudu, maka basuhlah sela-sela di antara jari jemarimu, baik jari jemari tangan ataupun jari jemari kaki. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud nomor 142, Imam Tirmidzi nomor 38, Imam An-Nasai nomor 114, dan Imam Ibnu Majah nomor 448. Bagaimana caranya? Kalau membasuh sela-sela jari jemari tangan dengan cara gini. Dengan cara gini, bitasbih. Ya. Tapi kalau seandainya jari jemari kaki berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud nomor 148, Imam Tirmidzi nomor 40, Imam Ibnu Majah nomor 446, rahimahumullah jami'an dengan sanad yang sahih dari sahabat Al-Mustawrid Ibnu Shaddad. Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yadluku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Bi khinsir. Ibhamun sababatun mustaqim sirun bin sir. Bi khinsirihi. Aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau berwudu, beliau membasuh sela-sela jari-jari kakinya dengan jari manisnya. Dengan jari manis. Dengan jari kelingking, khinsir itu jari kelingking, maaf. Dengan jari kelingkingnya. Dengan jari kelingking. Jadi cara membasuh sela-sela jari kaki dengan jari kelingking. Ya, dengan jari kelingking. Mulai dari
ya, kemudian disela-selai, dibasuh pakai jari kelingking tangan kiri. Mulai dari kaki kanan, ya, kemudian baru kaki kiri. Ini menyela-nyelai jari. Termasuk di dalamnya bagi panjenengan sing ngagem cincin. Hati-hati, bisa jadi wudhu kita nggak sah gara-gara air tidak masuk ke anggota wudhu kita. Maka bagi yang pakai cincin, maka ketika wudhu cincinnya digerak-gerakkan. Kalau eman jika dilepas, kalau memang dilepas itu lebih baik. Kalau memang eman untuk dilepas, takut nanti hilang atau digol, ya nggak apa-apa, tapi harus digerak-gerakkan untuk memastikan bahwasanya air wudhu sampai ke anggota wudhu. Dan ini kurang diperhatikan. Ibu-ibu, sing cincine kuwi sak gede rantai. Bapak-bapak sing seneng akeh. Pak Yai seneng akeh. Oke. Maka harus harus digerak-gerakkan agar apa? Agar sampai air itu. Dan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib, ya, bukan sunnah lagi ini. Karena apa? Memastikan air itu masuk ke dalam anggota wudhu. Kemudian yang ke-8, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan, ya, baru sebelah kiri. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4141 dan Imam Ibnu Majah nomor 402. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah bi ayaminikum, dengan anggota wudu bagian kanan. Kalau seandainya ternyata lupa kiri dulu, sah atau enggak wudunya? Sah. Apakah harus diulang? Tidak diulang. Kemudian yang ke-9, at-thaharatu salatan, membasuh setiap anggota wudu sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak sekali. Mayoritas beliau itu ya mempraktekkan wudu, dan diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu wudunya 3 kali. Wudunya 3 kali, ya. Seperti misalkan hadis Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu warda, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a talatan. Beliau berwudu 3 kali. Ya. Tapi di dalam hadis Utsman, khusus untuk mengusap kepala dan kedua telinga cukup 1 kali. Tapi kalau mau 3 kali ada hadisnya. Ya. Kalau 1 kali ada hadisnya. Lalu bagaimana cara menggabungkannya? Hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW wudu dengan membasuh anggota wudu 3 kali itu umum. Adapun hadis Utsman yang mempraktekkan wudunya Rasulullah SAW di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika mengusap kepala cukup 1 kali, itu khusus. Jadi khusus kepala maka cukup 1 kali saja. Tapi kalau ada yang membasuhnya 3 kali, jangan disalahkan. Bisa jadi mengambil keumuman hadis-hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wudu itu 3 kali. Apakah sah apabila membasuhnya cuma 2 kali? Sah. Karena dalam hadis Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim radhiyallahu anhu warda, yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 158, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawaddu'a marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwudu, membasuh anggota wudu cuma 2 kali. Jadi ada dalilnya juga.
juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu bukan hanya sekali. Bukan hanya berwudu hanya sekali saja. Tapi berkali-kali, mungkin ratusan kali, ribuan kali. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain meriwayatkan kepada kita sesuai dengan apa yang mereka lihat. Ada yang melihat Rasulullah SAW membasuh anggota wudu 3 kali. Ada yang melihat Rasulullah SAW membasuh anggota wudu 2 kali. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu berwudu membasuh anggota wudu sekali-sekali. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 157. Makanya jangan cepat-cepat kita misalkan menyalahkan rasa wudumu, ngopo? Korgor dibasuh sekali. Hati-hati. Inilah pentingnya kita ngaji di sini, sehingga kita tahu adanya perbedaan itu. Ternyata mereka yang melakukannya itu punya dasar, punya landasan, sehingga kita tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menyalahkan apa yang diamalkan oleh saudara kita. Bisa jadi punya dalil, punya rujukan, ya. Karena kita kadang sudah terkotak untuk ini yang benar, liarnya salah, itu belum tentu, ya. Padahal mungkin ada dalilnya sahih pula. Maka bagaimana menjawab ini semuanya? Bahwasanya Rasulullah SAW sesekali wudu membasuh 1 kali, sekali membasuh wudu anggota wudu 2 kali, itu untuk menunjukkan boleh sah wudu. Tapi kalau saya ingin sempurna, maka kita lihat hadis-hadis yang menceritakan Nabi SAW berwudu membasuh anggota wudu 3 kali, itu lebih banyak daripada hadis-hadis yang meriwayatkan Nabi SAW berwudu hanya membasuh anggota wudu 2 kali, 1 kali. Maka ikuti yang lebih banyak riwayatnya. Ikuti yang lebih banyak riwayat, itu lebih kuat, lebih kuat. Jadi untuk yang 2 kali, 1 kali untuk menunjukkan itu boleh dan sah wudunya. Tapi kalau itu sempurna, ya sudah sesuai dengan kebanyakan riwayat yang menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali. Ini bahkan ada riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW berwudu, fa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marratain. Nabi SAW membasuh kepalanya 3 kali, membasuh wajahnya 3 kali, dan membasuh kedua tangannya cuma 2 kali. Hadis yang riwayat Imam Bukhari nomor 186, Imam Muslim nomor 235. Ini, ya, jadi luas. Monggo, tapi kita inginnya sempurna. Adapun yang mengusap kepala 3 kali pun ada dalilnya. Mengusap kepala 3 kali ada dalilnya, yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ala umikum wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian aku tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW berwudu?" Lantas beliau, "Tsumma tawadda'a thalathan wa thalathan." Kemudian beliau berwudu, mempraktekkan wudu yang pernah beliau lihat dari Rasulullah SAW, membasuh semua anggota wudu 3 kali. Hadis dari Imam Muslim nomor 230. Ya, jadi monggo. Dan tidak dibedakan. Dibedakan. Hanya saja Al-Imam Al-Allamah Al-Husaini, pengarang kitab Kifayatul Akhyar Madzhab Syafi'i, pengarang kitab Kifayatul Akhyar mengatakan apa? Wastahabba ba'dul ashab mashar ra'si marratan. Sebagian ulama Madzhab Syafi'i menganjurkan, mengatakan sunnah mengusap kepala hanya sekali. Wahtajja bi anna hadits Utsman as-sihhat tadullu ala masih ra'si marratan. Dan wahtajja, dan
dan berhujjah bahwasanya hadis-hadis Utsman yang sahih itu menunjukkan bahwa mengusap kepala cuma satu kali. Jadi kebanyakan hadis-hadis dari Utsman radhiyallahu anhu ketika mempraktikkan wudu Rasulullah SAW yang seperti yang saya katakan di awal adalah mengusap kepala cuma satu kali. Qala wa qad jaa fi Muslim fi wasfi Abdullah bin Zaid wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masha ra'sahu marratan wahidah. Demikian juga berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau mensifati wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Rasulullah hanya mengusap kepalanya satu kali. Hadis dari Imam Muslim. Ini. Jadi itulah yang dirojikan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Husain di kitabnya Bifaidul Akhyar. Jadi satu kali. Karena kebanyakan hadisnya adalah cuma satu kali. Adapun 3 kali ya monggo, hadisnya juga ada. Tapi yang lebih sahih, lebih kuat adalah satu kali. Ini. Ada lagi hadis yang menguatkan 3 kali, yaitu hadis Syaqiq ibnu Salamah rahimahullah ta'ala yang diriwayatkan Imam Abu Dawud nomor 110 dengan sanad hasan sahih. Sanad hadisnya hasan sahih. Syaqiq ibnu Salamah rahimahullah ta'ala berkata, "Ra'aitu Utsman bin Affan." Aku melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ghassala dira'aihi talatan wa masaha ra'sahu talatan. Utsman bin Affan itu membasuh kedua tangannya 3 kali dan mengusap kepalanya 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hada." Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW melakukan sebagaimana yang aku lakukan. Tapi nggak boleh lebih dari 3. Ini bahaya orang yang was-was. Sudah masuk lomba. Lanjut apa enggak? Selesaikan ya, tinggal 2, tinggal 1 ya. Ini sudah 9 nih masalahnya. Ya, tapi sekali lagi tidak boleh lebih dari 3 kali berdasarkan hadis Nabi dan ijma' para ulama rahimahullah jami'an. Hadisnya mana? Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud nomor 135, Imam An-Nasai nomor 140, Imam Ibnu Majah nomor 422. Hadisnya sahih. Jadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau bercerita, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu bertanya tentang masalah wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan wudu di hadapan Arab Badui tadi. Maka sekali lagi, pembelajaran masalah wudu, masalah sholat itu paling pas adalah dengan praktek langsung. Maka ketika orang Arab Badui tadi bertanya tentang bagaimana tata cara wudu, nggak disebutin fardu wudu ada 6, sunnah wudu ada 10, enggak. Rasul langsung praktek dengan membasuh anggota wudu 3 kali. Membasuh wudu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, hakadzal wudu, inilah tata cara wudu. Faman zada ala hada, barang siapa yang menambahi lebih daripada ini bilangannya, faqad asaa wa ta'adda wa dhalam, maka dia telah berbuat jelek, berbuat buruk, melampaui batas dan berbuat zalim. Demikian juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah taala dari Amr ibnu Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dengan membasuh anggota wudu 3 kali. Lantas beliau bersabda, "Man zada ala hadhihi aw naqasa faqad asaa wa dhalam." Barang siapa yang menambahi lebih daripada ini, maka dia telah berbuat jelek dan juga telah berbuat zalim. Yang terakhir, yang ke-10, wal muwalatu, dan muli-muli, artinya berturut-turut. Artinya tidak ada jeda antara membasuh anggota wudu yang satu menuju anggota wudu yang berikutnya. Karena memang Nabi SAW melakukan hal yang demikian. Di samping apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, sunnah yang ke-11 bersiwak tambahan. Sunnah yang ke-11 adalah bersiwak. Ya. Sebagaimana
sebagaimana yang kita sampaikan di dalam bab siwak. Kemudian yang berikutnya adalah membaca zikir yang sebagaimana yang disunahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang disunahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, ya, barang siapa yang setelah berwudu dan membaguskan wudunya lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa pahalanya? Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha syaa. Sambil setelah berwudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang ada 8 jumlahnya, dan akan dikatakan kepadanya, masuklah dari pintu surga mana yang kau suka. Ya. Kemudian juga ada hadis tadi riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim nomor 234 dan Imam Tirmidzi nomor 55 dari sahabat Umar radhiyallahu anhu warḍah. Doa yang pertama. Doa yang kedua ini baru riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Abdul Razzaq rahimahumullah jami'an dengan sanad yang sahih. Doa setelah wudu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Persis hampir sama dengan redaksi doa penutup majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illa anta. Ya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Barang siapa yang habis wudu doa dengan doa ini, maka amalannya tersebut akan distempel. Lalu stempel itu akan diletakkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan stempel itu tidak akan pecah sampai hari kiamat. Maka kumpulkan stempel wudu kita sebanyak-banyaknya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal nggih? Hafal nggih? Hafal insyaallah. Kemudian yang terakhir, meskipun masih banyak, adalah sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Karena barang siapa yang berwudu, membaguskan wudunya, lalu sholat sunnah 2 rakaat, jaminannya surga. 1. Yang kedua, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, ya, lalu sholat 2 rakaat, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contohlah sahabat Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu anhu warḍah, bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira apa yang beliau lihat dan beliau dengarkan saat peristiwa Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di surga beliau mendengar suara terompah, suara sandal Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Maka didorong rasa penasaran, pagi harinya habis sholat subuh beliau langsung bertanya kepada Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu anhu warḍah tentang amalan apa yang sering beliau lakukan sehingga suara terompahnya sudah terdengar di surga padahal beliau masih hidup di dunia. Maka Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu anhu warḍah menjelaskan bahwa tidaklah beliau berwudu baik di waktu siang ataupun di waktu malam, di waktu pagi ataupun di waktu petang, kecuali setelah berwudu beliau sholat 2 rakaat. Maka Nabi SAW mengatakan inilah sebabnya. Inilah sebabnya. Maka ayo jadilah kita Bilal berikutnya. Jadilah kita Bilal berikutnya, sekalipun kita masih hidup di dunia, tapi kita berharap terompah kita, sandal kita sudah mendahului kita di surga kelak. Tinggal kita nyusul kemudian hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas. Alhamdulillah selesai dari masalah wudu. Nanti kita lanjutkan tentang masalah adabul istinja, adab buang hajat. Nggak tahu ini sudah tengah 10, mau dibuka pertanyaan atau tidak, saya kembalikan kepada Pak Kiai Mahfud. Demikian, semoga bermanfaat.
sunnahnya wudu dengan jelas yang telah kita terima bersama. Sekali lagi semoga kita bisa memperbaiki wudu kita, menjalankan amalan-amalan sunnah yang semoga dengan wudu yang baik ini amalan kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah Al-Ustaz sampaikan, Arab enten sing takon boten. Nah boten paling ada cocok. Nah enten ya monggo. Enten boten? Ngatur. Oke, terima kasih. Jadi semoga ilmu. Oke, monggo Pak. Mungkin agak menyimpang, tapi ini perlu saya tanyakan. Apakah ada kalangan sahabat dari orang Badui itu ada? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati keberkati kita semua. Apakah ada orang Badui yang masuk dalam kategori sahabat? Maka kita harus kembalikan ke pengertian sahabat itu sendiri siapa. Sahabat adalah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqzatan walau sa'atan mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat adalah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu harus melihat. Yaqzatan dalam kondisi sadar, bukan mimpi. Lihat Nabi kok pas mimpi, bukan sahabat. Yaqzatan dalam kondisi sadar, walau saat, meskipun hanya sesaat. Pernah ketemu. Kemudian saat yang ketiga, mukminan bihi, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa mata ala dzalik atau ala iman, dan dia meninggal dunia dengan membawa keimanan. Itulah sahabat. Maka dari definisi ini, siapapun orangnya, entah itu orang kota, orang pedalaman, orang Arab, orang Persia, orang Romawi, orang Habasyah, orang non-Arab, kalau dia betul-betul ketemu Nabi SAW dengan sadar, bukan dalam mimpi, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam membawa keimanan dan Islam, dialah sahabat. Tanpa pandang bulu siapapun dia, tanpa pandang bulu siapapun dia. Tapi sekalipun dia beriman, ya, meninggal dalam kondisi keimanan, tapi belum pernah ketemu sama Nabi, meskipun hidupnya sezaman dengan Nabi, meskipun hidupnya sezaman dengan Nabi, maka bukan seorang sahabat. Seperti siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi, ya, tempat hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 2 kali para sahabat hijrah ke sana, beriman kepada Rasulullah SAW, tapi belum pernah ketemu sama Nabi, maka tidak disebut sahabat. Sampai saat beliau meninggal dunia, ya, Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada para sahabatnya, mari kita sholat untuk Raja Najasyi, yaitu sholat zahir. Contoh Nabi siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, beliau itu beriman kepada Rasulullah, tapi beliau tidak sempat ketemu sama Rasulullah karena demi menjaga ibunya yang ada di Yaman. Insyaallah baktinya kepada ibunya menghalangi beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga gelar sahabat terlewat dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu jami'an. Tapi beliau mendapatkan keistimewaan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah sebaik-baik tabi'in. Sebaik-baik tabi'in, dan dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Arab Badui kalau seandainya dia bertemu dengan Nabi dalam kondisi sadar, bukan dalam mimpi, kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal dunia dengan bawa keimanan, maka dia seorang sahabat Nabi. Maka Allah Ta'ala bisawab. Demikianlah, betul ya Pak. Jadi nggak pandang dulu sopok asal masalah itu. Karena kalau setiap kali orang Badui bertanya, nanti orang Badui itu bukan sahabat bertanya, tapi sekitar Baduinya itu. Iya, ya memang. Malah justru kedatangan orang Badui menghadap Nabi SAW bertanya tentang agama, itu yang dinanti-nanti sama para sahabat. Karena para sahabat itu sangat segan sekali tanya sama Rasulullah. Mulai dalam sebuah hadis yang sahih, mereka itu sangat senang ada orang Arab Badui datang kepada Nabi lalu bertanya tentang agama. Maka mereka tinggal mendekatkan saja dan mengambil ilmu yang didapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Allah. Saya kira saya cukupkan dulu karena
sudah setengah 10. Sekali lagi apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila itu